Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak. Oh ya, sebentar ya, Bapak mau share screen dulu. Nah, eh, hari ini sudah pada absen semua kan? Di aplikasi Moodle Sekolah? Sudah belum? Sudah Pak. Oke, saya cek dulu ya, sebentar saya cek dulu. Takutnya ada yang sudah absen, ternyata masih belum masuk di Vicon kita. Baik, saya cek dulu absensinya siswa. Oh ya, Nancy sudah absen. Nancy ada Nancy ya? Pak. Oke, Nurul, Ada Pak. Reza, Reza ada Reza? Hadir Pak. Oke, Rizka, Rizka ada Rizka? Oh, Rizka kayaknya sedang keluar ini. Oke lah, Rizka, Rohman, Oh siap Pak. Siap. Saina, oh ketua kelas bagus. Hadir Pak. Sobirin, ada Sobirin? Oke, Wahyu ada ya, berarti lengkap semua tadi Wahyu ada saya lihat. Baik, Ya hadir Pak. oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita mengingat-ingat materi minggu lalu dulu ya, teman ya anak-anak ya. Masih kan nggak materi minggu lalu? Mengenai Office yang ada pada tab home itu apa saja? Masih ingat? Masih ingat Pak? Masih ingat. Oke, mungkin saya bisa diberitahu contoh ribbon yang ada pada tab home. Oke, Saina, silakan Saina. Ribbon yang pertama ada home, Iya. ada insert, page layout, view, review, reference, sama my links. Oh itu, oh ya oke lah itu tabnya sebenarnya. Baiklah. Oke, kalau yang pada tab home itu kan juga ada ribbon tentang font ya. Nah mungkin ada yang tahu nggak isinya font itu toolbarnya apa aja? Ya Wahyu, silakan Wahyu. Kalau isi dari font Pak terdapat fitur apa saja, itu ada tema font, ada setting ukuran font, ya benar, ada bold untuk buat tebal kata, ada italic untuk tulisan miring, ada underline untuk garis bawah, lalu ada font color. Sisanya saya lupa Pak. Oh ya oke, baguslah, yang penting masih ada ingat. Oke, sebelum kita menginjak ke pelajaran selanjutnya, mungkin ada yang tanyakan dari materi minggu lalu? Ada Pak. Oh ada? Tidak ada. Oh ya Nancy, silakan Nancy. Ini Pak, kemarin kan saya kan belanjaan ibu saya di rumah kan. Masih pasti single, tapi kok jaraknya masih jauh ya Pak? Itu kenapa? Oh itu gini, mungkin itu ada settingan coba kamu ke tab yang page layout ya. Nah, disitu nanti ada settingan before sama afternya itu kamu kurangi aja, kamu buat 0. Jadi biar settingan spacingnya juga jadi 0 juga nanti. Karena kalau settingan pada before dan after ada nilainya, itu akan menambah nilai spasi juga soalnya. Oh iya Pak. Oke ya. Pak, terima kasih. Baik, sekarang saya buka dulu materi hari ini. Sebentar, saya buka dulu materinya. Oh, belum keluar ya? Oh, sorry, saya share screen lagi. Oke, materi kita hari ini adalah lanjutan materi yang kemarin, yaitu mengenai perangkat lunak pengolah kata. Nah, ini yang pertama. Pernahkah kalian membuat daftar isi atau daftar gambar yang otomatis? Sudah pernah enggak waktu SMP dulu diajarkan? Belum Pak. Oh, belum ya? Belum ada materinya berarti di SMP ya? Oke lah. Belum Pak, cuma ngetik-ngetik saja Pak. Oh, bagus loh, Man. Kita belum diajari Pak. Oke, kalau itu selanjutnya. Oke, siap.
Kemudian ini, pernah nggak kalian membuat daftar pustaka itu yang sudah standar? Jadi kan di Office itu ada fasilitas ya untuk membuat daftar pustaka secara otomatis mengikuti format. Sudah pernah juga ini diterapkan? Buat daftar pustaka belum, lagi yang otomatis, Pak. Belum, Pak. Oh. Pakai detik-detik biasa, Pak. Gitu ya, daftar pustaka juga ya. Baiklah. Oke ya. Baik, pada pembelajaran kita kali ini harapan saya kalian itu saat sudah melihat PowerPoint dan materi yang saya sampaikan sudah bisa membuat daftar isi menggunakan menu table of content. Kemudian kalian juga bisa membuat daftar gambar menggunakan menu caption. Lalu juga bisa membuat daftar pustaka menggunakan menu citation dan bibliografi. Sehingga nanti kalian bisa mengedit dokumen juga, karya tulis menggunakan perangkat lunak MS Word, dan yang terakhir kalian dapat membuat laporan. Oke. Dari sini kalian silakan buat kelompok atau kelompoknya saya bagi sendiri ini. Pilih mana? Tentuin aja, Pak, biar adil. Oke lah, kalau tentuin saja berarti saya bagi ya, kelompoknya Rohman sama kelompoknya Sainah. Di kelompoknya Rohman nanti ada Sobirin, Nurul, sama Reza. Di kelompoknya Sainah ada Wahyu, Nancy, sama Rizka. Gimana? Siapa? Baik ya, oke. Siapa? Baik, karena kelompok sudah saya bagi juga, sekarang saatnya saya menyampaikan materi. Oke, materi pokok kita kali ini adalah ada 3. Yang pertama itu mengaplikasikan table of content untuk membuat daftar isi. Materi yang kedua adalah mengaplikasikan caption untuk membuat daftar gambar atau tabel. Sedangkan yang terakhir adalah mengaplikasikan citation bibliografi untuk membuat daftar pustaka. Oke, lanjut. Baik, sekarang pengertian dulu. Ribbon table content itu adalah salah satu menu pada MS Word yang dapat digunakan untuk membuat atau menyusun daftar isi dengan otomatis. Seperti ini ribbonnya. Dia ada di tab reference. Nah, di sini ada text, ada table of content, ada update table. Yang pertama, text dulu. Apa itu text? Nah, text itu digunakan untuk menyeleksi nama dari bab atau subbab yang akan ditampilkan pada daftar isi. Kemudian, di sana ada level 1, level 2, dan level 3. Pada level 1, ini fungsinya untuk menyeleksi judul utama atau bab utama yang ingin kalian tampilkan pada daftar isi nanti. Sedangkan pada level 2, fungsinya adalah untuk menyelesaikan subbab yang ingin ditampilkan pada daftar isi nanti. Dan untuk level 3, digunakan untuk menyeleksi judul pecahan materi dari subbab yang ingin ditampilkan pada daftar isi nanti juga. Oke, sekarang lanjut. Pada toolbar berikutnya tadi, ada namanya toolbar table of content. Nah, ini digunakan untuk memilih bentuk layout dari daftar isi yang ingin kalian tampilkan nanti. Nah, jadi setelah kalian menyeleksi kata-kata tadi, kata-kata yang ditampilkan pada daftar isi, selanjutnya kalian nanti masuk ke halaman daftar isi itu sendiri, kemudian klik table content. Nah, di sini kalian pilih mau layout yang model seperti apa daftar isinya. Kemudian tadi toolbar terakhir ada ini tentang update table. Nah, di sini digunakan untuk mengupdate daftar isi apabila ada perubahan pada halaman isi laporan kalian. Nah, di sini ada pilihannya ya. Update page number only sama update entire table. Update page number only ini digunakan untuk mengupdate halaman saja apabila ada yang berubah. Sedangkan yang entire table ini apabila ada subbab atau bab yang kalian rubah namanya. Nah, sehingga di daftar isi dia namanya juga akan ikut berubah. Ini video tutorialnya. Mungkin bisa diperhatikan. Baik anak-anak, pada pelajaran kali ini Bapak akan menerangkan bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan tab reference, kemudian ribbon table contents pada Microsoft Word. Langkah pertama adalah kita klik dulu kata
yang akan kita masukkan ke dalam daftar isi. Misalkan ini tata daftar isi ini sendiri, kita klik add text, kita kasih level 1. Kemudian daftar gambar, kita kasih add text, kita kasih level 1. Pendahuluan, karena dia judul utama juga, kita kasih level 1. Kemudian deskripsi singkat, karena dia adalah subbab, maka kita kasih level 2. Kemudian relevansi, kita kasih level 2. Petunjuk belajar, kita kasih level 2. Lanjut ke inti, kita kasih level 1 lagi. Kemudian capaian pembelajaran, klik, kita kasih level 2. Selanjutnya pokok-pokok materi kita klik, kita kasih juga level 2 pada e-text-nya. Uraian materi, kita kasih e-text level 2. Kemudian paparan masalah, karena dia adalah pecahan dari subbab uraian materi dan dia nomornya juga sudah 3 digit, maka kita kasih level 3. Selanjutnya identifikasi konsep, juga kita kasih level 3. Lalu paparan konsep, kita kasih level 3 juga. Kemudian instalasi jaringan, kita kasih level 3 juga. Oke, lakukan semuanya sampai semua judul subbab kita kasih level 1, 2, atau 3. Step berikutnya, kita ke arah halaman daftar isi. Kemudian kita kasih jarak, enter. Lalu di sini kita pilih table of contents, klik. Nah, kita pilih model tabel yang akan kita gunakan untuk menyusun daftar isinya. Misal saya pilih yang ini, saya klik. Jika kita lihat, daftar isinya sudah muncul semua, mulai dari pendahuluan tadi halaman 1. Nah, sekarang kita buktikan apa yang terjadi semisal pada inti ini kita pindahkan halaman. Di sini inti tertulis halaman 2, kita cek di daftar isi, di sini inti juga halaman 2. Nah, sekarang kita pindah inti ke halaman 3. Apa yang akan terjadi? Bisa kita taruh sini, kita insert, kita page break. Nah, sekarang inti ada di halaman 3. Maka untuk membuat daftar isinya berubah secara otomatis, kita masuk ke daftar isi ini, klik daftar isinya, kita pilih update tabel ini atau update tabel yang ada di sini, sama saja. Misal saya klik yang ini saja, klik. Di sini ada pilihan kita update halaman saja atau sama isi-isinya ini. Misal ada perbaikan pada judul subbab. Karena tadi kita hanya memilih halaman, maka kita pilih update page number only. Oke. Nah, sekarang kita lihat inti yang tadi ada di halaman 2 sekarang pindah ke halaman 3. Oke. Baik anak-anak. Demikianlah langkah-langkah membuat daftar isi menggunakan tab reference dan ribbon table of contents pada Microsoft Word. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Nah, baik, itu tadi adalah cara membuat itu ya, table of content ya, membuat daftar isi. Selanjutnya, materi berikutnya adalah mengenai caption, yaitu membuat daftar tabel. Di sini adalah salah satu menu pada MS Word yang dapat digunakan untuk membuat atau menyusun daftar gambar dan daftar tabel dengan otomatis. Bentuk ribbonnya seperti ini anak-anak. Di sini ada insert caption, ada insert table of figure, kemudian ada update table, ada cross reference. Yang pertama mengenai insert caption, nah ini digunakan untuk membuat label terlebih dahulu. Setelah itu baru memberi nama pada tabel. Jadi di sini kita membuat label dahulu, misalkan kita itu ingin membuat daftar tabel atau daftar gambar. Nah, kita membuat new label dulu, kita beri nama dulu gambar atau tabel, sehingga di caption ini nanti juga akan berubah namanya menjadi gambar atau tabel. Ini nomor urutnya otomatis. Jadi misalkan gambar yang pertama kita kasih nomor 1 ini, maka gambar kedua akan otomatis jadi gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jadi kita nggak perlu ngetik manual satu-satu. Kemudian insert tabel. Di sini digunakan untuk membuat daftar gambar yang ingin ditampilkan. Nah, jadi setelah kalian itu tadi memberi
Setelah kalian tadi memberi nama-nama gambar, kita bawa kursornya ke arah halaman daftar gambar, kemudian tinggal kita klik table of figure, kita pilih gambar, nah kita oke, maka akan keluar otomatis daftar gambarnya. Selanjutnya ada update table. Toolbarnya ini digunakan untuk mengupdate daftar gambar dan daftar table apabila ada perubahan dalam halaman bergambar atau bertabel pada isi laporan. Prinsipnya sama dengan table of content yang awal tadi, yaitu dari update page number only atau halaman saja atau update semuanya. Nama tabelnya mungkin berubah, nah itu kita update sehingga ikut berubah juga. Ini videonya, mungkin video tutorial sama saja. Prinsipnya mirip seperti table of content. Pada pertemuan kali ini, karena kita ingin gambar, kita ketik kata gambar. Oke, nah di sini akan keluar jadi gambar 1, karena ini adalah gambar yang pertama. Titik, misalkan ini adalah gambar peta konsep. Oke, nah sekarang kita tengahkan. Nah selanjutnya yang daftar gambar. Oke, tadi itu masalah membuat daftar gambar ya. Nah, sekarang yaitu materi yang terakhir sebelum saya memberi proyek kepada kalian, yaitu mengenai citation dan bibliografi. Apa itu ribbon, citation, dan bibliografi? Nah, itu adalah salah satu menu pada MS Word yang dapat digunakan untuk menyusun daftar pustaka sesuai dengan format yang ada. Berikut adalah captionnya, berikut adalah ribbonnya, ada insert, ada manage source, ada style, nah ini isinya adalah format-formatnya, kemudian ada bibliografi itu sendiri. Yang pertama, insert citation digunakan untuk memasukkan sumber dari daftar pustaka. Nah, pertama pembuatnya siapa, judulnya apa, tahunnya, kotanya, penerbitnya, tinggal kita masukkan. Apabila ini kita dari web, tinggal buka di sini, kita pilih sumbernya dari web. Ada banyak pilihan di sini nanti. Kemudian manage source. Di sini digunakan untuk memilih sumber daftar pustaka yang ingin ditampilkan pada halaman daftar pustaka kita. Jadi sekali kita itu mengetik, nanti akan ada banyak sekali. Nah, apabila kita ingin menampilkan, tinggal kita blok, kemudian pilih copy. Sehingga dari master list akan masuk ke dalam current list. Nah, yang di current list ini, inilah yang nanti akan keluar di daftar pustaka kalian. Di sini juga ada delete, nah itu untuk mendelete apabila kita nggak jadi menampilkan. Edit untuk merubah, misal ada perubahan kita terakhir ngakses kapan. Kemudian new juga bisa di sini membuat daftar pustaka baru. Selanjutnya, di sini ada menu style. Nah, digunakan untuk memilih format dari daftar pustaka yang ingin ditampilkan. Di sini banyak style ya. Ada APA 5th edition, Chicago, kemudian GB 7714, Ghost, pakai name sort, Ghost dengan title sort, ada ISO, dan lain-lain. Sehingga waktu kita pilih stylenya ini, layout daftar pustaka kita akan otomatis mengikuti standar ini. Kemudian terakhir itu bibliografi. Nah, ini digunakan untuk menampilkan sumber daftar pustaka yang sudah dipilih pada manage source tadi ke dalam halaman daftar pustaka kita. Nah, ini video tutorialnya. Baik anak-anak, pada materi kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka pada Microsoft Word dengan menggunakan ribbon, citation, and bibliography. Yang pertama adalah kita harus menginputkan terlebih dahulu sumber dari daftar pustaka. Bisa melalui insert citation, add new source. Nah, di sini akan muncul nanti seperti ini. Bisa dengan kita mengisi lewat sini, atau juga kita bisa lewat manage source. Pada manage source ini, pada tabel master list ini adalah sumber-sumber yang sudah pernah kita ketikkan. Nah, kalau kita ingin membuat baru, kita tinggal klik new. Nah, misal di sini adalah buku, penulisnya
Ini misal adalah saya. Kemudian judulnya misalkan adalah modul multimedia, tahunnya misal 2021, kotanya Surabaya, dan misal penerbitnya adalah SMKN 12 Surabaya. Oke, nah maka akan muncul di sini sekarang sumber baru. Begitu juga dari web, kita tinggal klik new, misalkan dari situs web, kita cari di sini web. Nah ini ada website. Di sini misalnya adalah penulisnya siapa, misal adalah saya penulisnya. Kemudian di sini ada nama dari webpage. Ini adalah judul yang ada pada halaman webnya. Misalkan adalah modul multimedia, kemudian name of website-nya. Nah, biasanya misalnya kita pakai, kemudian kapan kita URL-nya. Nah ini biasanya ada ya, kita copy paste URL-nya, biasanya WordPress, spasi, entah itu adalah modul thread multimedia. Nah ini intinya adalah link dari. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan. Nah ini, karena kita baru membuat, dia langsung masuk. Nah, misalnya kita ingin memasukkan lagi, saya ingin masukkan bukunya Pak Wahyu, tinggal klik, kemudian pilih copy. Nah, dia akan masuk ke dalam current list. Current list ini adalah list yang akan tampil pada daftar pustaka kita. Bila sudah selesai, kita tinggal close. Lalu selanjutnya adalah kita milih stylenya. Kita mau pakai style APA atau format Chicago, format Ghost, dan lain-lain. Ini ambil contoh saya pakai format APA. Langkah berikutnya adalah misal di sini adalah halaman daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, kita kasih enter. Di sini letak daftar pustakanya, kita tinggal klik tombol bibliografi. Misal formatnya seperti ini. Nah, sekarang sudah muncul semua dengan format penulisan yang standar. Sekarang dari buku, terbitnya. Nah ini cerdik gunakan ribbon citation and bibliography pada Microsoft. Oke, baik. Itu yang materi dari Bapak hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, Roman, silakan Roman. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mau nanya Pak, ini ya. Nanti hasilnya yang di daftar pustaka yang terakhir Pak. Oh iya. Nanti hasilnya itu keluar pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris Pak hasilnya itu? Oh iya. Benar-benar. Pertanyaan bagus Roman. Pada dokumen Word kita itu karena formatnya di bahasa Inggris, maka keluarnya itu nanti akan dalam bentuk bahasa Inggris. Misal itu diaksesnya kapan itu dia tertulis dengan bahasa Inggris. Nah, begitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi dia bahasanya pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, karena kalian sudah menyimak materi, berikutnya saya ada tugas project untuk kalian, yaitu membuat buku tutorial tentang aplikasi multimedia. Jadi kalian pilih materi yang simple aja, aplikasi entah itu editing video, entah itu mengenai tentang jaringan, kalian buat buku tutorialnya. Nah, itu untuk formatnya sudah saya tulis di LKPD. Jadi kalian nanti bisa download di LKPD ini. Nah, di modul sekolah di LKPD pertemuan hari ini kalian bisa download formatnya itu yang saya minta seperti apa, standarnya harus seperti apa. Nah, dan sekarang kalian sebaiknya saya kasih kesempatan tepatnya untuk membuat jadwal dulu. Nah, jadwal dalam pekerjaan proyek ini. Contoh pembuatan jadwal juga sudah saya upload di sini di modul sekolah juga. Dia formatnya seperti ini. Nanti, nah itu kalian isi kelompok berapa sesuai dengan DLKPD, judul bukunya apa. Intinya hari ini saya minta kalian sudah menentukan judul dan membuat kerangkanya. Dan untuk pengumpulan, nah ini untuk pengumpulannya adalah pertemuan minggu depan tanggal 16. Nah, nanti kalian mencari data
kalian tulis sendiri tanggal berapa pembuatan buku, dan ini mungkin kalian kegiatan lainnya silakan didorongkan sendiri. Oke ya, saya kasih kalian waktu 10 menit untuk membuat jadwal ini. Setelah itu kita lanjut ke penugasan selanjutnya, mulai pengerjaan proyek. Gimana? Ada yang tanyakan lagi tentang pembuatan jadwal ini? Ya, Wahyu, silakan. Ini Pak, tidak bisa tidak mundur lagi nih Pak videonya. Saya belum terlalu mengerti Pak loh. Oh. Iya Pak, kecepatan Pak. Banyak tugas hari ini Pak. Banyak tugas Pak. Banyak tugas dari guru lain Pak. Oh, jadi kalian minta tugasnya mundur lagi. Gitu Pak Wahyu. Itu Wahyu. Kasih waktu lagi Pak. Iya Pak. Gini. Prinsipnya semakin kalian memundurkan tugas itu, nanti otomatis tugas kalian dari guru lain juga akan numpuk. Akan tambah banyak lagi. Makanya itu saya suruh kalian buat schedule, mulai dari pengumpulan kalian menyiapkan materinya kapan, sehingga paling tidak diusahakanlah tidak bentrok sama tugas guru yang lain. Jadi intinya saya nggak mau tawar-menawar, saya maunya tetap dikumpulkan minggu depan, sebab minggu depan kita sudah mulai menginjak ke materi berikutnya. Oke ya? Nggak ada debat ya? Ya Pak, ya Pak. Oke, biasanya Roman yang banyak ini, banyak protes Roman ini. Iya Pak. Oke. Aku mikirin itu barusan Pak. Mikirin apa? Daftar pustaka nih Pak. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Cari dulu aja. Kan sekarang tugas saya hari ini kalian paling enggak sudah selesai dulu lah. Membuat baganya dulu atau rangkanya dulu. Mungkin LKPD-nya bisa kalian download. Oke ya. 10 menit sudah selesai. Mungkin jadwal nanti bisa diunggah juga di pengumpulan yang LKPD tadi sekalian sama LKPD-nya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah ada di Moodle. Itu nanti kita memang tugasnya kalian saya kasih kelompok kalian. Tapi tetap dalam pembuatan LKPD perorangan loh ya. Karena saya ingin tahu kemampuan kalian juga per individu. Nah, sehingga nanti akan sebentar lagi kalau sebelum penutupan nanti saya akan nyoba ingin mereview hasil kerjaan kalian sampai sejauh mana pada hari ini. Untuk pengumpulan informasi kalian bisa kelompok untuk informasi materi yang masuk ke dalam buku, tapi untuk pengerjaan tugasnya tetap sendiri-sendiri. Oke? Berarti sekarang silakan dilakukan. Oh ya, Roman. Gimana Roman? Berarti ini ngirimnya satu-satu Pak? Iya benar. Ngirimnya tetap satu-satu ya di Moodle ya, tetap satu-satu. Oh, cuma nanti kalau oh enggak, tetap satu. Jadi nanti jadi materi mungkin bisa ya di-share dalam satu kelompok, nyari materi bareng-bareng nanti dikumpulkan. Nah, tapi dalam editingnya saya tetap mintanya satu-satu. Karena saya inginnya kalian tuh masing-masing bisa sendiri-sendiri. Tidak saling mengandalkan teman yang lain. Itu saja sih harapan saya. Oke. Ya, Roman? Nah, untuk diskusinya ini di sini Pak, di WA saja Pak, di grup Pak? Diskusi boleh di sini, boleh di WA grup, boleh juga di Moodle ya. Sudah saya siapkan juga tuh forum diskusi. Jadi apabila kalian misalkan hari Senin, Selasa bingung, saya cek forum diskusi, ada pertanyaan dari kalian, pasti saya jawab kok nanti. Sudah saya siapkan semua di sana. Ini ya, ada forum diskusi di sini. Jadi kalau ada yang bingung silakan tulis di sini. Kan kita ketemunya cuma hari Sabtu ya. Kali aja nanti saya sabari pasti ngecek kok. Setiap Senin malam, Selasa malam, Rabu malam. Saya akan menjawab pertanyaan kalian yang masih bingung-bingung. Oke, sekarang silakan lanjut mengerjakan LKPD. Saya tunggu sampai 20 menit. Kalau butuh pertanyaan, ada yang tanya, silakan tanya. Kalau ada yang bingung langkah-langkahnya tadi mau diputar ulang bisa. Atau saya jelaskan langsung. Kalian silakan share screen-nya. Coba dulu Pak, nanti kalau nggak bisa bertanya lagi ya. Oke. Mungkin tutorialnya sambil dijalankan Pak. Kami sambil mengerjakan Pak. Oh, oke. Minta tutorial yang mana Roman? Yang tadi Pak. Yang daftar pustaka Pak. Ya, daftar Pak. Daftar isi Pak. Baik, daftar isi ya.
Saya putar lagi di sini aja. Jalankan, Pak. Tidak perlu saya slideshow. Daftar isi. Baik anak-anak, pada pelajaran kali ini Bapak akan menerangkan bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan tab reference, kemudian ribbon table contents pada Microsoft Word. Langkah pertama adalah kita klik dulu kata yang akan kita masukkan ke dalam daftar isi. Misalkan ini kata daftar isi ini sendiri, kita klik add text, kita kasih level 1. Kemudian daftar gambar, kita kasih add text, kita kasih level 1. Pendahuluan, karena dia judul utama juga, kita kasih level 1. Kemudian deskripsi singkat, karena dia adalah subbab, maka kita kasih level 2. Kemudian relevansi, kita kasih level 2. Petunjuk belajar, kita kasih level 2. Lanjut ke inti, kita kasih level 1 lagi. Kemudian capaian pembelajaran, kita update halaman saja. Baik, sudah 20 menit ya. Nah, mungkin ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Gimana? Ya Pak. Oh, ya, Pak. Wahyu mau presentasikan? Atau kelompoknya Wahyu? Kasih kelompok lain. Kasih kelompok. Oh, belum siap. Oke, Wahyu. Ya dulu Pak, persiapan Pak. Ya Pak. Baik. Gimana nih? Sudah 20 menit? Roman siap? Tunggu, Pak. Belum? Oke. Tunggu Pak. Masih proses lagi, Pak. Ya. Intinya hari ini saya tunggu sampai pukul 8.55 loh ya. Setelah itu kita adakan tes sumatif. Dan saya juga menilai loh ini, saya nilai semua loh kalian. Harapan saya kalian sudah mulai presentasi pada pukul sekian. Pada pukul yang saya tentukan tadi. Ya Pak. Kelompok orang semua kan Pak? Kalau bisa ya semua, karena saya pengen tahu kemampuan kalian satu-satu. Masih sedikit lagi, Pak. Oke. Saya siap? Oh, belum. Langsung LKPD-nya, Pak ya? Langsung tugasnya aja. Yang buku tutorial aja langsung ditampilkan. Langsung yang tutorialnya saja, Pak? Ya, langsung buku tutorial ditampilkan saja. Lagi dengan LKPD-nya, Pak. Siap, Pak. Lagi, Pak. Oke ya, saya stop dulu ya, share screen saya ya. Ya, siap, Pak. Ayo Sobirin. Ngobrol sama siapa? Ya, Pak. Siapa? Sudah selesai belum tadi tugasnya? Kok ketawa-ketawa sendiri? Baru kamu mulai, Pak. Oh, lumayan baru mulai. Oke ya, sudah siap belum? Belum tampil, Pak. Oke, sudah tampil Roman. Oh. Ya, oke. Saya pengen lihat. Coba digeser ke bawah. Tunggu, Pak. Nah, ini, Pak. Oh, berarti ini ngikuti yang di LKPD ya, formatnya ya, kerangkanya ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Coba geser bawah, saya mau lihat isinya dulu. Ini, Pak. Sudah nyampe mana ini, aja? Pak. Oh ya, lanjut bawah dulu. Gambar ini yang... Oh, kurang tujuan ya, belum Pak. dikerjakan. Oke. Iya, Tadi Pak. Nah, siapa? ini, Pak. Yang tugasnya ngisi tujuan siapa tadi, Roman? Pak Sobirin, Pak. Oh, Pak Sobirin. Wah, pantas jadi Pak Sobirin kok. Masih ngetik, Pak. Oh, iya, oke, lanjut.
Biar nanti disempurnakan lagi, Pak. Oke. Ya, Pak, ini, Pak. Nah, ini nyoba. Ini Roman, saya pengen tahu itu kelebihan LAN ya. Kelebihan LAN itu kamu taruh di halaman selanjutnya. Ini, Pak. Bukan itu, nomor 2, yang nomor 2. Atas anak itu nomor 2 itu. Nomor 2 kelebihan LAN dan kekurangan LAN. Nah, itu coba kamu pindah ke halaman. Gitu. Ya, coba pindah halaman. Ini, Pak. Insert aja, insert page. Nah, oke. Ini, Pak. Nah, coba sekarang. Bisa, Pak. Sekarang di halaman berapa ini? Di halaman 5 ya. 5, Pak. Oke, ke atas. Kembali ke daftar isinya. Ya, Pak. Coba sekarang di halaman berapa itu? Oh, kamu berarti bab 21-nya yang instalasi jaringan itu ya. Coba saya dirubah yang itu, Roman. Yang instalasi jaringan coba tolong dipindah halaman. Instalasi jaringan. Nah, coba dipindah halaman. Di page break tadi coba. Tentang instalasi jaringan. Nah, itu instalasi jaringan coba dipindah, coba dipindah halamannya. Dari sini, Pak. Ya, coba diturunkan. Iya, coba diturunkan. Diturunkan. Oke, sekarang lihat. Jadi di halaman 3 ya. Sekarang coba dilihat di daftar isi, berubah enggak? Belum, Pak. Nah, gimana cara merubahnya tadi? Update, Pak. Oke, berarti sudah paham ya. Bagus. Oh, ya, Pak. Sip. Ini, Pak, sudah ganti, Pak. Baik. Pak. Oke ya. Oke, terima kasih Roman. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, karena semuanya sudah presentasi, maka hari ini saya anggap kalian semua sudah memahami ya cara membuat daftar isi, daftar tabel, juga cara membuat daftar pustaka. Selanjutnya, apabila sudah selesai, tolong LKPD-nya diunggah, kemudian lakukan atau lanjutkan dengan mengerjakan tes formatif yang ada di modul. Bagi yang belum tuntas nanti, nilainya misalnya belum tuntas, ini untuk LKPD pengunggahannya saya tunggu bentar lagi ya, sampai jam 9.00. Kemudian silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tes formatif. Bagi yang nanti tidak tuntas, silakan mengerjakan tugas yang ada di modul. Bagi yang sudah tuntas, silakan mempelajari tentang aplikasi Excel untuk pertemuan minggu depan. Karena setelah kalian mengumpulkan proyek ini minggu depan, kita sudah pindah materi. Karena kita hanya untuk 2 kali pertemuan mata pelajaran ini. Oke, sekarang karena saya kira waktunya sudah cukup, silakan ya Roman pimpin doa. Ya, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Wah. Ya, Bu Alvina. Wah, kalian saya banyak kesalahan ini, Bu, di awal ini, Bu. Wah, bingung saya. Oke, Pak Nusi. Yang pertama tadi video saya kok bisa nggak sinkron ya kalau sambil ngerekam, Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian masalah saya yang kedua yang lupa itu saya tahu sendiri, Bu. Karena saya tadi kayak terburu-buru ya. Saya lupa doa di awal. Kemudian juga karena saya merasa waktunya buru-buru cepet-cepet sehingga yang untuk lagu Indonesia Raya saya skip tadi, Bu. Karena tadi pagi saya itu trial, saya aplikasikan semua itu ketemunya saya itu sekitar 38 menitan ya, Bu, kemarin tadi itu, Bu. Oke, Bu, itu sih yang saya evaluasi sendiri dari kesalahan saya hari ini, Bu. Mungkin Ibu bisa menambahkan. Sebelumnya itu dulu, Pak, observer 2 orang. Sebelum saya sama Pak Rohman. Saya dulu mungkin ya. Oh ya, Pak, ya. Pak Rohman bisa bantu untuk stop presentasi. Oke, silakan Pak Sobirin.
beberapa tadi ya yang sempat saya amati untuk ini ya, karena memang grogi juga saya kalau iya beneran suka awal saya juga suka kaget, saya kira diacak awalnya kemarin. Tadi ini ya pembukaan itu belum ada. Bener. Pembukaan doa. Iya itu makanya saya bilang Pak. Mungkin, betul. Karena grogi itu. Iya. Saya juga kadang tetap terlewatkan. Sama ini mungkin Pak, nilai PPK-nya itu belum muncul ya ketika pembukaan itu, sama pembelajaran juga penguatan pendidikan karakternya di bagiannya perlu ditekankan lagi mungkin Pak. Jadi kalau di pengamatan saya tadi sekilas. Iya Pak. Kemudian kalau di inti tadi yang saya amati ini ya, cara mengajar Pak Nursi cenderung cepat ya. Nah, yang ngomongnya cepat juga. Iya. Kalau untuk ya mungkin kalau untuk yang sudah paham mungkin bisa memahami dengan cepat. Tapi untuk yang siswa-siswa yang memang butuh pemahaman lambat, karena kadang juga ada input siswa yang butuh pemahamannya lambat. Mungkin penjelasannya bisa diperlambat lagi. Iya Pak, ya. Benar. Soalnya tapi, gini. Secara itu betul ya benar Pak, saya akui. Tapi memang cara ngomongnya memang cepat. Iya. Makanya tadi tuh saya sediakan video itu Pak. Jadi kayak misalkan Pak Roman minta diulang, saya ulang. Cuma karena tadi ini ada record ini loh, kok saya heran ya. Video saya kok jadi nggak sinkron sama suaranya karena kena record ini Pak. Tapi malah ini Pak Nursi, yang di video itu kalau bagi saya malah lebih enak dipahami karena penjelasannya jadi pelan gitu. Iya benar. Penjelasannya jauh lebih pelan daripada disampaikan langsung. Benar. Mungkin itu saya malah lebih paham yang dijelaskan di videonya daripada penyampaiannya langsung tadi. Iya. Karena saya juga betul. Terima kasih Pak Sobirin ya. Sama ini mungkin kalau pas penjelasan kayak demonstrasi itu lebih baik disampaikan langsung kali ya. Iya Pak. Lewat video. Betul. Saya tadi lewat video juga ini kadang speaker kita juga tidak menjangkau seluruh kelas. Oh. Kalau omongan kita kan bisa ini ya, kalau nggak paham nanti bisa. Tapi kalau memang pengalaman sih kalau speaker laptop, kalau nggak ada speaker ini ya tambahan ya, itu bagian belakang mesti nggak dengar Pak. Biasanya kayak kita, apalagi kita tambah suara ribut siswa. Karena ini kan juga penting ya untuk demonstrasi ini sebenarnya bagian intinya itu penting. Kalau misalkan sampai nanti siswa tidak menangkap apa yang kita sampaikan, itu nanti juga akan mengalami kesulitan juga siswanya. Seperti itu. Ya. Oke. Benar. Sedikit sih Pak. Ya Pak Sabin benar. Saya akui Pak. Memang saya akui kecepatan saya tadi. Iya. Pertama karena saya takutnya itu tadi. Pertama karena takut dikejar waktu ya. Tadi karena saya simulasi pagi itu saya sudah ngomong sama Pak Roman. Loh Pak Roman saya ketemu 38 menit ya Pak Roman. Nah tadi tiba-tiba minta 30 menit. Waduh ini saya mau nggak mau harus cepetin itu aja. Cuma ya saya benar. Iya. Oke, terus untuk waktu kita lanjut ke Bu Saina ya. Oke ya Bu. Ayo Bu. Oke, sebentar. Pak Nursi minta tolong yang tadi. Yang mana Bu? Record. Record. Record yang mana ya? Video. Tutorialnya. Dijelaskan aja Bu Saina gimana, ada masalah apa? Record yang mana Ibu? Atau apa yang perlu di... Halo? Ini takut saya nggak bisa nge-record. Minta tolong di backup ya Pak Nursi. Oh nanti record. Oh iya nanti saya bantu Bu. Ya. Gimana? Tadi masukannya gimana Bu Saina? Kalau Pak Sobirin bener memang saya masukan Pak Sobirin. Saya bener. Okay. Itu kesalahan saya memang. Kalau dari saya pertama tadi wajar ya Pak grogi ya. Kayak di RPP kan pasti ada nasionalis ya kan. Keduanya saya mau buka. Iya Bu bener. Satu. Iya. Saya mau buka RPP takut masuk recordnya juga Bu. Mau buka file RPP takut masuk ke recordnya juga. Jadi karena belum cetak juga. Iya Bu. Pasti saya salah itu, saya akui salah. Belum ya, doa. Untuk masalah ini sama itu. Penyampaian materi benar tadi. Dan pokoknya poin-poinnya kurang lebihnya sama kayak yang Pak Sobirin sampaikan tadi. Memang agak kecepatan. Memang kalau untuk pembahasan praktek harusnya dipraktekkan langsung
Nah, tahu sendiri anak-anak kan seperti apa gitu kan. Mereka yang pemahamannya cepat atau lambat kan di kelas pasti ada gitu. Jadi emang lebih, kalau untuk praktek lebih bagus kita emang presentasi sendiri gitu, langsung dicontohin, ini buka ini ya gitu. Kadang anak-anak tabcom yang mana, tab yang mana sih tab gitu kan, masih seperti itu. Nah, Bu. gitu. Nah, kalau untuk waktu sama ya Pak ya, pasti kalau namanya pembelajaran begitu sih ya. Kalau pembelajaran waktunya kadang kita suka out off gitu kan, selesai. Padahal waktu materinya belum sampai gitu. Seperti itu. Menutupnya tadi, ya untung ingat ada doa ya Pak. Iya. Tadi aduh pakai doa lagi nggak ini? Iya, saya ingat. Oh ya, tadi yang doa kan cuma doa awal buka pertemuan ini. Saya ingatnya itu. Saya tadi sudah doa yang saya ingat, saya baru ingat pas penutupan. Oh ya, tadi belum doa ya. Tadi kan doa yang pembukaan mata kuliah Bu Alfrina. Oke, itu ya benar saya Bu. Nah. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, makasih Bu Saina. Ya, ke Pak Arthur dulu deh. Silakan Pak Arthur. Oke, terima kasih Bu Alfrina. Terima kasih juga Pak Nur. Pak Nur ya Bu. Iya Bu. Iya Pak. Biasa dipanggil apa Pak? Pak Nursi ya. Pak Nursi ya Pak. Akrab lagi kan? Iya. Ya. Pak Nursi. Jadi kalau saya lihat penampilan Bapak tadi memang artinya dari wawasannya sudah mantap Pak. Memang kuasai materinya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Untuk simulasi dan apa ini tadi? Komunikasi dan digital Pak. Iya. Ya. Memang background Bapak kan di situ ya mungkin. Sebenarnya saya sama dengan Pak Arthur kok. Background saya juga elektro Pak. Oh ya elektro. Iya, kita sama Pak. Sebenarnya kita orang elektro juga. Iya. Cuma karena ngajarnya multimedia di sana kan kebetulan sebenarnya saya kan angkat materinya di sini kan ada teknik editing video, kemudian jaringan, sama ini Pak Simdik. Kebetulan kalau yang jaringan dan teknik editing video itu saya nggak bisa daring Pak, harus butuh praktek langsung karena pakai alat Pak. Jadi yang saya angkat untuk daringnya ini kemarin akhirnya ya yang simulasi ini Pak Arthur. Karena nggak butuh alat praktek hardware itu loh Pak. Jadi untuk wawasan dari segi pengetahuan saya rasa Pak Nusi sudah mantap ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Guru profesional lah. Tinggal mencari sertifikatnya aja Pak. Ya. Kan Bapak mencari sertifikatnya aja kan? Ya insya Allah Pak. Nah, tapi untuk kompetensinya sudah. Tapi Pak ada beberapa hal Pak sehubungan dengan RPP ya. Iya Pak. Memang kalau hari ini kan peer teaching, namanya juga peer teaching Pak. Nanti RPP-nya itu disesuaikan dengan pelaksanaan peer teaching hari ini. Jadi kalau misalnya 50 menit, berarti RPP-nya itu harus ada alokasi waktu, pendahuluannya berapa menit, intinya, kegiatan intinya berapa menit, sampai penutup. Nah itu totalnya misalnya kalau 50 menit, berarti totalnya itu 50 menit. Nah saya sudah melihat RPP Bapak Nursi, apakah ini RPP ini disiapkan untuk PPL atau RPP untuk itu yang untuk iya untuk PPL Pak. Iya kita belum kepikiran untuk yang peer teaching Pak. Waduh. Karena biasanya pengalaman lalu untuk angkatan pertama yang diupload itu adalah RPP untuk peer teaching dulu. Nanti kan ada review ya, ada reviewnya. Nanti kalau semua PPL sudah mau rencana mau PPL setelah ujian komprehensif, mungkin RPP-nya itu yang untuk PPL. Nah, kalau saya lihat di sini RPP-nya kelihatannya untuk PPL ya. Iya untuk PPL Pak, benar Pak. Jadi saya diminta mengikuti untuk urut-urutannya langkah-langkah pembelajarannya Pak. Kan langkah-langkah pembelajaran itu kan itu RPP-nya itu kan ibaratnya seperti skenario Pak. Skenario dari sutradara. Bapak Nursi kan atau kita sebagai guru atau dosen juga kita punya rencana pembelajaran. Nah, ada skenario-nya kan di situ. Ya. Supaya tujuan pembelajarannya itu tercapai. Nah, kalau kita tidak atur skenario-nya dalam RPP,
bisa saja waktu yang kita siapkan, misalnya contoh ya, misalnya kalau dalam kelas 2 JP, bisa-bisa tidak cukup 2 JP kalau kita tidak mengikuti skenario yang ada di RPP. Nah, saya lihat tadi Pak, skenario-nya itu mungkin belum terarah ya Pak. Benar. Sampai mungkin waktunya kan diberikan kesempatan tadi mungkin berapa menit ya? Alvina tadi berapa? 50 ya, kalau nggak salah satu. Iya, maksimal. Totalnya 50 Pak ya. 50. Jadi seharusnya 50 menit itu digunakan sebaiknya ketika kita melaksanakan peer teaching. Nah, peer teaching ini kita melihatkan langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP yang Bapak tulis. Jadi pendahuluannya seperti apa, berapa menit. Misalnya kalau di situ 5 menit, berarti Bapak harus 5 menit. Nah, kemudian kalau kegiatan inti misalnya 40 menit, berarti 40 menit inti sudah sama, sudah include di dalamnya diskusi dengan siswa, kemudian juga ada penjelasan materi. Nah, itu 40 menit misalnya contohnya. Iya, Pak. Kemudian sisanya itu penutup sampai jumlahnya itu 50 menit. Nah, itu pengalaman saya waktu guru kamu di angkatan pertama. Nah, kemudian yang berikut Pak, ini mungkin koreksi saja Pak, saya lihat di sini model pembelajarannya kan kalau tidak salah di sini problem-based learning ya. Project Pak. Project. Oh, project. Iya, pakai project Pak. Saya lihat di RPP Bapak Nursi, yang melihat di sini model pembelajarannya itu adalah PBL Pak. Oh, bukan project Pak ya? Coba Bapak lihat dulu. Oh iya Pak, saya cek dulu Pak. Karena kayak fase-fasenya kan ada penyusunan jadwal, fase penyusunan itu. Ingat saya project sih kemarin. RPP. Kalau lihat di sini Pak, projectnya model ya. Coba Bapak buka kembali itu RPP-nya. Ya, yang daring Pak. Iya, yang Bapak upload. Saya ambil dari hasil upload iya. Bapak. Loh, upload itu Pak, project Pak. RPP daring simulasi digital, iya. Iya, simulasi. Tapi modelnya di sini project based learning. Iya, project. Katanya saintifik sama TEPAK ya. Iya. Metodenya tanya jawab, diskusi kelompok, kuis, presentasi dan penugasan. Betul enggak, Pak? Iya, Pak. Itu tapi modelnya Pak di sini project based learning. Iya, project Pak, benar project memang. Project. Oh iya, project. Project iya. Okay. Tadi kan ada penyusunan jadwal, kemudian PJBL, ya? Iya, PJBL. Oke, jadi ya memang kalau project berarti ada hasil yang harus dihasilkan oleh siswa ya Pak. Iya. Oke, jadi kemudian ini nanti model-model pembelajaran di abad 21 kan tinggal Bapak lihat saja bagaimana untuk untuk diterapkan ke siswa. Jadi kita tinggal lihat apakah mana yang terbaik untuk para siswa. Jadi kalau memang project based learning berarti langkah-langkahnya seperti project based learning ya. Iya, mulai dari pengajuan pertanyaan. Oke. Iya. Nah, saya salah baca. Oke, jadi kalau saya lihat untuk RPP-nya sudah mengarah ke project based learning. Oke. Kemudian nanti RPP-nya ini Pak direvisi lagi ya Pak untuk RPP khusus untuk peer teaching ya. Oh iya Pak, siap Pak. Iya Pak. Iya. Supaya kelihatan Pak, ini kan peer teaching latihan ya sebelum kita ke PPL. Di sini mau melatih kita bagaimana kita menggunakan waktu, kemudian model pembelajaran seperti apa kita terapkan, walaupun memang cuma waktunya hanya 50 menit. 30 Pak, maaf Pak, 30. 30 ya? 30 ya? Oh 30. 30 menit. Tapi tadi sudah sampai 40-an menit Pak. Iya itu kan Pak, saya cepet-cepet ngomongnya. Aduh. Jadi perlu ada ya makanya saya bilang tadi itu RPP ini kan skenario Pak.
Iya, Pak. Kira-kira apa yang kita harus lakukan sebagai guru agar supaya tujuan pembelajaran ini tercapai. Kemudian siswa juga tidak bosan untuk mendengar materi dan tujuannya kan orientasi ke siswa kan. Iya, Pak. Pendekatan ke siswa kan. Jadi bukan untuk kemauan guru tapi untuk siswa ya. Kita kan istilahnya guru ini sebagai pelayan kan, hamba. Jadi harus melayani siswa sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Ya, saya kira mungkin itu karena sudah disampaikan oleh observator tadi ya, banyak hal. Saya pikir itu dulu, tidak banyak yang saya perlu sampaikan. Ya, terima kasih ke Ibu Afrina. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Arthur ya. Terima kasih banyak Pak Arthur, masukannya Pak Arthur. Ya, sama-sama. Ya, Pak Nursi. Ya, baik. Terima kasih Pak Arthur. Nah, Pak Nursi, jadi tadi sudah ada beberapa ya dari teman-teman sama Pak Arthur juga. Nah, kalau saya lihatnya langsung dari penilaian saya ya Pak ya, yang di keterampilan membuka pembelajaran itu yang di awal ya ada kekurangan-kekurangan di situ. Nanti penilaiannya juga ini masuk di kategori yang mana, ini cukup atau baik atau kurang, mohon diperhatikan ya, apalagi untuk yang teman-teman setelah ini. Jadi anggaplah karena Pak Nursi ini ada di peserta pertama, masih saya tolerir untuk yang satu itu. Kemudian Pak, untuk terkait keterampilan Bapak dalam menarik perhatian dan memotivasi peserta didik, itu juga sudah cukup ya menurut saya ya, bagaimana tadi cara berbicara dan memotivasi. Kemudian untuk terkait kedalaman konsep dan kelengkapan materi, kebenaran prosedur, dan penggunaan metode itu sudah sangat baik. Bapak juga telah sudah menggunakan feedback ya Pak ya tadi. Nah, variasi interaksi sama siswa itu yang masih terlihat sudah ada interaksi, tapi ini kan karena sudah didukung oleh teman-teman. Nah, sekarang tugas Bapak adalah bagaimana sebagai calon guru profesional nanti di kelas, bagaimana Bapak bisa mengembangkan variasi interaksi Pak ya. Ya, Bu. Ke siswa-siswa. Nah, keterampilan memanfaatkan waktu tadi sudah disebutkan sama Pak Rocky. Nah, yang ini juga mungkin kita perlu penyamaan persepsi, karena kemarin kan memang Pak Arthur, guru-guru yang ada di kelas ini, di kelompok saya, memang diminta untuk membuat 5 set rancangan pembelajaran. Dan 5 set rancangan pembelajaran ini, 3 set pembelajaran, rancangan pembelajaran yang isinya ada 5. Nah, itu tidak dimintakan mereka Pak untuk membuat RPP khusus untuk peer teaching. Jadi mungkin di sini semuanya membuat rancangan pembelajaran yang sudah siap sampai PPL ya. Jadi mohon dimaklumi Pak, tapi kita tinggal melihat lagi. Jadi Bapak Ibu, meskipun ini ada sekitar, kan kalau tadi saya lihat di RPP Pak Nursi itu 3 kali 30 menit ya. Iya Pak, iya Bu. RPP-nya kan 150 menit, memang untuk dari 150 menit disingkat jadi 50 menit itu hal yang sulit, tapi seperti yang sudah Pak Rocky juga bilang tadi, bahwa bagaimana caranya supaya urutan-urutannya itu tetap ada, jelas, sesuai urutan, dan Bapak Ibu bisa menggunakan waktu yang ada itu, semua langkah-langkahnya itu tidak ada yang dilewati, dari awal sampai akhir. Jadi jadi meskipun kita menghemat waktu, menyingkat waktu, tapi semuanya itu kita bisa rangkum, bisa buat supaya semuanya itu bisa tersampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di RPP. Jadi kalau misalnya materi inti sama kayak ini, saya lihat materi inti ada 60 menit, bagaimana supaya Bapak bikin supaya dia lebih singkat tapi materinya nyampe Pak. Iya. Ya.
Itu tantangan memang ya Pak ya, calon guru profesional harus siap ini, lihat tantangan, bukan menjadi halangan, tapi menjadi tantangan supaya bisa menjadi lebih baik ya Bapak Ibu. Pak Nursi. Iya Bu, siap Bu. Mungkin itu saja Pak dari saya untuk